Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share video home tour lagi nih. Kalau kemarin aku udah share video home tour di rumah aku, hari ini aku mau share video home tour di rumah orang tua aku. Barangkali ini bisa menginspirasi kalian. Nah, jadi ini adalah tampilan depan dari rumah mama baba aku. Untuk pemilihan catnya, di sini dipakainya cat berwarna hijau muda dikombinasi sama warna orange dan juga abu-abu. Oke, pertama aku mau spill dulu untuk di dalam pagar atau di halaman rumah. Jadi untuk di halaman rumah ini tuh ada carport. Nah, untuk di rumah ini kebetulan banyak banget sih untuk tanaman-tanaman hias ya, cukup banyak. Karena kebetulan orang tua aku itu suka bercocok tanam tanaman hias, jadi lumayan banyak gitu penghijauan-penghijauan yang ada di depan rumah. Nah, untuk keramik halamannya sendiri itu pakai motif batu alam, warnanya lebih ke oranye coklat gitu. Nah, jadi rumah ini tuh tingkat 2 ya guys. Nah, sekarang aku mau ajakin kalian buat lihat-lihat ke dalam rumah. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu untuk di depan rumah. Jadi sebelum masuk itu ada token listrik ya, itu kotak token listrik Home Sweet Home. Terus juga ada beberapa tanaman-tanaman hijau ya di depan rumah. Jadi lumayan banyak sih menurut aku, kalau udah lihat hijau-hijau ini mata jadi segar. Oke, sekarang kita mulai dari ruang tamu dulu. Nah, di ruang tamu itu di dindingnya itu ada kaligrafi surah Al-Ikhlas, terus juga ada foto keluarga, jadi foto keluarga besar kita. Untuk konsep di ruang tamu, ini tuh warnanya pemilihannya yang soft. Untuk temboknya itu ada warna hijau soft sama ada kekuningan ya, hijau-hijau kekuningan. Nah, untuk pintunya karena ini bukaannya ada 2, jadi insya Allah sirkulasi udaranya tuh lumayan baik. Nah, untuk di sebelah sini ada hiasan dinding ya, temanya kayak rustic-rustic gitu. Terus di sini juga ada hiasan-hiasan ditaruh di pojokan supaya nggak terlalu sepi. Di sudut sebelah kiri ini ada kipas angin, jadi kalau misalnya ada tamu itu dijamin nggak akan kepanasan karena ditaruh kipas angin. Oke, jadi untuk konsep di ruang tamu ini tuh warnanya abu-abu putih, terus ada juga hijau-hijau soft ya. Jadi warnanya sih nggak yang senada, tapi insya Allah masih nyambung aja warna-warna soft gitu. Jadi masih tema minimalis ya guys. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi dari ruang tamu itu bakalan langsung kelihatan. Di sini ada hiasan pemandangan dari aquascape atau akuarium ya. Jadi di dalam akuariumnya itu ada ikan-ikan dan juga ada pohon-pohon dari tanaman hidup. Jadi mata bisa seger aja gitu kalau mandang. Kalau duduk di ruang tamu tuh langsung kelihatan. Oke, lanjut. Sekarang kita ke musola atau ruang sholat. Jadi kita biasa sholat berjamaah itu di sini ya guys. Untuk pemilihan warnanya di sini pakai wallpaper warna kuning muda sama di blaster sama warna putih. Nah, untuk di ruang musola ini juga ditaruh ada meja ya. Jadi ada lemari kabinet. Lemari kabinet ini buat naruh-naruh sejadah, buat naruh mukena. Terus juga ada meja. Jadi mejanya itu bisa ditarik, terus atasnya itu bisa dibuka gitu. Jadi kalau misalnya kita lebaran biasanya naruh-naruh makanan itu di sini. Nah, untuk tembok yang polos, yang putih ini dihiasin sama lukisan ikan mas ya. Jadi supaya nggak terlalu sepi karena temboknya cuma putih aja. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Jadi ini kamar tidur orang tua aku yang temanya itu lebih ke putih sih, putih sama krim ya. Jadi untuk warnanya sih dominannya warna putih. Nah, tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut lagi, aku udah pernah sih room tour kamar ini ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, nanti aku masukin link YouTube-nya di description box. Jadi kalian boleh nonton ya guys. Karena aku di home tour ini nggak terlalu spill banyak-banyak sih kalau buat kamar, karena aku udah pernah spill dengan jelas pada saat aku room tour. Nah, mungkin aku bakal sebutin sedikit-sedikit aja sih. Jadi di sini tuh ada backdrop TV ya, terus ada meja rias, ada juga lemari. Lemarinya tuh tinggi ke atas gitu, jadi sampai ke plafon. Menurut aku sih ini tuh bisa efektif banget buat ruangan sempit yang mau ada lemari, jadi nggak terlalu makan tempat.
Dan di kamar ini tuh lumayan banyak cermin ya guys. Jadi misalnya ruangannya tuh sempit gini tuh bisa banget sih diakalin sama cermin yang lumayan banyak supaya menambah kesan yang luas. Oke lanjut, sekarang aku mau menuju ke ruang keluarga. Jadi ini adalah ruang tempat kita biasanya sih ngumpul-ngumpul ya kalau lagi ada keluarga. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu, ini ada partisi dari cermin atau kaca. Jadi di atasnya tadi itu ada lemari ya guys, bisa difungsikan untuk naro-naro tempat makan prasmanan sih biasanya untuk mama aku ya. Terus di bawahnya juga ada lemari. Jadi daripada cuma tembok doang ya, jadi diakalin kayak gini dan ada cerminnya juga supaya kelihatan lebih luas. Oke, ini adalah ruangan terluas yang ada di rumah mamaku. Karena ini adalah tempat kita biasa ngumpul-ngumpul. Kalau anak-anak yang pada datang atau keluarga datang, biasanya kita bakal lesehan di sini. Gitu. Jadi di sini juga ada cermin, guys. Jadi emang di rumah ini tuh konsepnya banyak cermin supaya bisa menambah kesan luas ya. Karena biasanya kan di perumahan itu ya rumahnya ukurannya ya seadanya gitu. Jadi supaya lebih luas aja, jadi ditambahin aksen cermin-cermin. Oke, next. Sekarang kita menuju ke dapur. Jadi dapur mamaku tuh emang langsung aja dari ruang keluarga itu bakalan kelihatan dapur. Nah, di sini tuh pakai minibar ya, guys. Nah, di sini juga ada lemari dan di sini ada dispenser. Jadi ini juga ada tips buat kalian supaya dispensernya tuh nggak makan tempat. Nah, jadi ini tuh ada rodanya gitu ya, guys. Jadi kalau misalnya mau ganti galon, tinggal ditarik gini aja, bisa pakai kaki, jadi ringan banget sih. Kalau udah tinggal didorong, jadi bisa estetik tapi juga bisa bermanfaat gitu tempatnya. Nah, jadi ini tuh nyambung sih, ini karena custom ya, jadi custom sendiri. Jadi lemarinya itu emang ngepas gitu dibuat di bawahnya biar bisa ditaruh dispenser. Nah, di sini untuk naro-naro minuman saset, terus untuk naro kopi, gula, dan teh, untuk naro gelas juga. Jadi kalau misalnya mau bikin minum itu nggak jauh-jauh, tinggal sebelahan aja sama dispenser. Oke, sekarang lanjut, kita menuju ke dapur. Nah, untuk dapur ini tuh pakai kitchen set sampai di atas ya. Jadi atas itu yang oranye itu juga lemari, bisa difungsikan, bisa dibuka gitu. Dan untuk tema dapur ini tuh putih dan oranye, cuma lebih dominan putih sih. Nah, terus di sini juga ada Lerberg buat naro-naro perlengkapan dapur ya. Dan di sini juga ada hiasan dinding supaya lebih estetik. Oh ya, by the way yang kitchen itu aku bikin sendiri guys, pakai DIY, pakai kardus gitu. Nah, di sini untuk Lerbergnya buat naro-naro pisau, naro-naro spatula, pokoknya naro-naro perlengkapan dapur. Tapi untuk di rumah mamaku sih yang di dapur tuh lebih banyak putih ya untuk peralatannya. Jadi oranye itu untuk minibar sama untuk kitchen setnya aja sih. Nah, ini juga lemarinya emang custom untuk pakai lemari yang tinggi ke atas gitu supaya nggak terlalu makan tempat. Nah, di sudut sebelah sini nggak lupa ada cermin supaya lebih luas kelihatannya. Karena kalau misalnya nggak pakai cermin tuh bakalan kotak gitu aja sih. Ada wastafelnya juga, terus ada bak sampah. Nah, jadi ini untuk area masak ya, area masak. Di sini ada oven, terus juga ada kompor. Nah, di sini ada tempat perbumbuan, lucu banget sih menurut aku, kayak tempat kunyit, tempat merica. Terus ditaruh di atas sini aja biar nggak jauh-jauh ngambil minyak. Nah, di sini juga ada tempat perbumbuan. Gitu aja sih kalau di dapur ya. Di atas meja yang kompornya ini tuh nggak terlalu banyak barang, cuma ada magicom, terus ada air fryer juga. Oke, sekarang lanjut kita menuju ke ruangan paling belakang atau lorong sih, ini nyebutnya lorong ya. Jadi lorong ini tuh lebarnya sekitar 80 cm. Ini sisa tanah gitu dimanfaatkan untuk toilet sama untuk tempat cuci piring. Nah, itu yang kayu itu bisa dibuka ya guys. Jadi itu adalah paritnya. Jadi kalau misalnya mau ngebersihin tuh bisa dibuka. Nah, di sini buat cuci piring sih, wastafel gitu, terus ada juga lemari di atasnya buat naruh kayak perkakas yang lumayan besar-besar ya.
Jadi di sini tuh ada tempat wudhu juga di samping wastafel, jadi kayak dimanfaatkan banget sih supaya setiap ruangan itu ada manfaatnya. Nah, ini adalah tempat wudhu ya guys, tapi biasanya kita juga bisa sih wudhu di toilet ya kalau misalnya kepepet, misalnya lagi banyak orang, karena di toilet juga ada keran air gitu. Nah, ini untuk toilet yang pertama yang di sebelah kiri, ini tuh nuansanya kuning dan putih, nggak lupa ada cermin supaya menambah kesan yang lebih luas, dan di atasnya itu pakai wall foam, karena seperti biasa kalau di perumahan itu pasti catnya pada mengelupas gitu ya guys, jadi ditutup aja pakai wall foam supaya lebih estetik. Oke, next sekarang kita menuju ke toilet yang satunya. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu. Ini tuh dimanfaatin buat naro-naro panci ya atau teflon. Jadi dikasih gantungan gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke toilet yang di sebelah kanan. Jadi untuk ini tuh toilet yang duduk ya guys. Untuk temanya sih lebih ke kayak biru dongker gitu sama putih. Ada kuningnya juga sih. Pokoknya selama warnanya masih nyambung bakal disambung-sambungin aja, dan gak lupa ada cermin juga. Jadi setiap sudut di rumah ini tuh emang kebanyakannya cermin sih, supaya emang bermanfaat banget sih, kayak menambah kesan luas gitu kalau udah ada cermin-cermin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke laundry room. Nah, untuk laundry room ini juga sisa lahan, jadi dimanfaatkan sebagai laundry room dan juga gudang, sebagai garasi motor juga. Nah, untuk lebarnya itu sekitar 90 cm, jadi nggak nyampe 1 meter ya guys, tapi masih bisa dimanfaatkan, jadi nggak mubazir gitu ruangannya. Nah, di sini dikasih partisi buat naro-naro lap, naro-naro pewangi, sabun dan lain-lain, terus buat naruh mesin cuci juga. Jadi kalau misalnya hujan itu masih bisa jemur baju sih di sini, karena di atas itu dipakein atap transparan. Jadi kalau misalnya cuaca lagi nggak mendukung, itu masih bisa nyuci dan masih bisa jemur juga. Oke, di sini ada lemari-lemari gitu untuk naruh hanger, naruh lap, pokoknya naruh-naruh benda-benda gitu yang alat-alat kebersihan gitu ya guys. Nah, jadi di sini tuh emang ruangannya tuh sempit, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain juga. Nah, itu ada untuk tempat helm, itu bikin sih babah aku sendiri yang bikin dari kayu gitu, tinggal dikasih hook gitu ya, atau dikasih apa sih itu, siku gitu. Nah, ini untuk tempat karpet atau ambal, ini tuh custom. Jadi supaya ambalnya juga masih bagus aja dan gak terlalu makan tempat, jadi dibuat kayak gitu. Nah, di sini juga buat naruh tangga, buat naruh lap. Nah, untuk naruh-naruh keset itu juga custom. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke area bawah tangga. Nah, jadi di bawah tangga ini supaya nggak cuma tangga aja, ini dimanfaatin sama mama aku untuk custom lemari. Jadi di sini tuh buat naruh-naruh alat pertukangannya babah aku, naruh sepatu, terus naruh juga kaos kaki. Nah, ini aku bakal spill sedikit untuk isinya ya guys. Jadi bisa dikasih lampu juga. Menurut aku sih kayak ini tuh tempat gudang rapi gitu loh, jadi kayak tempat naruh-naruh alat pertukangan tapi masih bisa estetik karena bisa dikasih lampu, dan ini bermanfaat juga sih, jadi nggak cuma sebagai tangga gitu ya. Nah, ini untuk rak sepatunya jadi bisa custom, emang supaya bermanfaat aja sih setiap sudut rumahnya itu biar nggak mubazir. Jadi ini bisa banget sih buat ide kalian barangkali lagi cari referensi untuk bikin lemari di bawah tangga. Oke, sekarang mau aku tutup dulu ya guys. Jadi yang di bawah itu dibikin slow motion ya pintunya, karena zaman dulu kan waktu anak aku masih kecil, ponakan aku masih kecil tuh suka nutupnya tuh kaget gitu loh. Jadi yang paling bawah itu dibuat slow motion. Oke, nggak lupa di sini juga ada cermin, jadi emang banyak banget sih tempat bisa ngaca ya. Kalau di rumah mama aku tuh banyak tempat untuk ngaca dan banyak spot foto, jadi aku emang lumayan sering foto-foto di sini. Oke, sekarang kita mau menuju ke ruang kerja babah aku.
Nah, di ruang kerja ini emang dibikin paludarium nih supaya ada gemercik air gitu ya, jadi sejuk, jadi kerjaan juga nggak berasa. Nah, untuk ruangan kerja ini tuh ada komputer, ada meja kerja ya, terus ada juga tumpukan buku-buku yang ditaruh di sekat gitu. Jadi ini tuh sekat sekalian buat naruh buku-buku, ada juga foto keluarga kita zaman dulu banget, masih kecil. Ada lemari juga buat naruh berkas-berkas. Nah, ini tuh temanya warnanya abu-abu sih. Jadi minimalis aja sih, soft gitu ya temanya. Nah, terus di sini aku juga mau spill. Nah, di sini tuh ada meja. Nah, meja ini tuh dari sumur ya, guys. Jadi sumur gali gitu dibuat. Emang sengaja dinaikin ke atas supaya bermanfaat jadi meja. Oke, terus di sudut sebelah sini ini tuh ada foto-foto kita sih waktu kita wisuda ya, guys. Jadi buat kenang-kenangan gitu. Jadi supaya akan selalu ingat aja gitu momen-momennya. Oke, next ini adalah bagian teras samping. Tadi nggak sempat ke-shoot karena masih ada mobil parkir tadi ya. Sekarang aku spill ulang untuk di halaman depan. Jadi emang lumayan sih ya tanamannya sih, menurut aku tuh ini udah lumayan sih karena di rumah aku kan sepi banget ya tanamannya. Nah, jadi lumayan seger gitu kalau ngelihat ijo-ijo ya dan sehat-sehat gitu tanaman di rumah mama aku tuh. Karena emang dirawat dan terawat. Jadi aku harus banyak belajar sih dari orang tuaku ya soal mengurus tanaman. Oke, di situ ada kotak P3K ya, guys. Ini tuh di jalan menuju tangga. Jadi sekarang aku mau naik ke atas, mau naik ke lantai 2. Nah, ini kalau di lantai 2 itu ada pagar gitu ya, jadi aman buat anak kecil. Terus ada jendela juga, jadi tetap ada sirkulasi udaranya. Jadi di area atas ini tuh dulu ya waktu aku belum nikah tuh ini tempat kekuasaan aku karena hanya aku yang ada di atas sini. Jadi dulu kamar aku tuh ada di situ ya, guys. Nah, di sini ada hiasan dinding, terus ada bunga hias juga. Untuk temboknya sih udah pakai wall foam ya. Jadi wall foam motif bata gitu warna putih. Untuk lantainya di sini tuh pakai karpet. Jadi kalau sapunya tuh biasanya pakai sapu lidi atau pakai vakum. Karena ini tuh sebenarnya lantainya tuh kayu gitu, guys. Oke, sekarang menuju ke kamar wardrobe atau wardrobe ala-ala aja sih ini. Kamar kekuasaannya mama aku, tempat naro-naro tas. Jadi dibikinin sama baba aku tuh ada partisi-partisi gitu dari kayu triplek ya. Terus dikasih siku. Terus untuk kayunya itu dilapisin pakai wallpaper. Ada jilbab juga. Pokoknya ini tuh lebih ke kamar ganti sih mungkin ya sebutannya. Nah, dulu tuh ini kamar adik aku. Pada saat belum direnov ini tuh kamar adik aku. Cuma karena adik aku juga udah kuliah di luar kota, aku juga udah pindah. Jadi ini sekarang jadi kamar wardrobe. Ada mesin jahit juga. Terus ada sepatu dan sendal mama aku. Terus ada lemari baju. Udah sih itu aja, sama ada lemari parfum. Nah, jadi untuk parfum-parfum itu biasanya kita suka minta gitu loh. Jadi kalau kesini pakai parfumnya tuh suka minta-minta gitu. Dan kadang ini juga ada yang cuma botolnya aja, ada yang masih ada isinya. Tapi ini kepake semua, guys. Jadi sekalian buat koleksi, sekalian juga dipakai. Jadi ada yang kosong. Oke, next sekarang kita ke kamar yang dulunya adalah kamar aku, tapi sekarang udah jadi kamar adik aku. Kalau misalnya dia pulang ya, kalau misalnya pulang dari Bandung, adik aku tuh bakalan nginepnya tuh di sini. Nah, jadi kamarnya tuh temanya ya tema-tema cowok gitu sih, lebih ke coklat, putih, abu-abu gitu ya. Nah, di sini tuh ada komputer, ada printer. Kalau misalnya adik aku lagi ada tugas-tugas, terus ada poster Bapak Soekarno juga. Temanya sih simpel aja ya kalau ini mah kamar-kamar anak cowok. Jarang juga sih adik aku pulang, tapi tetap disiapin kamar kalau misalnya dia lagi mau pulang gitu.
Oke lanjut, yang terakhir ini adalah ruangan yang bakal aku spill. Jadi ini tuh kamar di bawah atap. Nah untuk naiknya itu pakai tangga gini. Cuma kalau misalnya pintunya ditutup, mungkin orang nggak akan tahu ya kalau ini tuh kamar. Taunya kayak cermin doang. Tapi ternyata di dalamnya ada isinya. Jadi ini tuh bisa kita bilang sebagai kamar perpusi karena banyak buku-buku gitu di sini. Ada skripsian kita juga. Nah, aku udah pernah spill lebih jelas lagi di video aku ya. Jadi nanti aku bakalan selipin linknya juga supaya kalian bisa lihat room tournya, barangkali bisa menginspirasi kalian. Nah, oke deh guys, segitu aja ya house tour atau home tour aku di rumah orang tua aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi juga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke guys, segini aja videonya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.